upacara selanjutnya sama-sama kita mendengarkan kajian kitab Maulid Riba yang akan dibacakan oleh guru kita yang mulia Habib Umar bin Ahmad Al-Hamid. Kepadanya waktu tempat dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Kita sampai pasal wahanna ilaihil jizu. Jizi itu pohon kurma. Hanna ini merintih. Jadi merintih pada Nabi pohon kurma. Hanin rintihan, hazin bersedih, nadib artinya seperti ibu kehilangan anak. Nah ini kisahnya waktu Rasulullah SAW mendapatkan hadiah dari seorang sahabat, mimbar. Sebelumnya tidak ada mimbar, yang ada batang kurma yang Nabi tempati duduk. Kalau lagi berkhutbah nanti duduk di situ. Nah ini pohon kurma ini waktu mimbar sudah ada, dikeluarkan dari masjid, ya, dibawa keluar. Sewaktu pohon kurma dikeluarkan dari masjid, pohon kurma ini merintih, menangis, sampai semua orang di masjid dengar. Ya, mereka bingung, kayak ada ibu kehilangan anak. Merintih. Akhirnya Rasulullah keluar merangkul itu pohon kurma. Ya, lalu dibisikin, sekarang bagaimana? Kamu ada dua pilihan. Kita masukkan kembali ke masjid, tapi kita bertemu hanya sebatas di dunia saja. Kalau kamu rela nerima, kamu dipendam, udah, artinya sudah, karena pohon kurma sudah tidak tumbuh lagi kan, dipendam di luar. Dan insya Allah saya minta kepada Allah, kamu nanti bangkit menjadi pohon kurma yang segar di dalam surga. Pohon kurma menjawab, ikhtartul jannah ya Rasulullah, saya pilih surga. Nah, ini dia nggak masuk lagi ke masjid. Nah ini pasalnya wahanna ilaihil jizi, artinya merintih dan menangis kepada Nabi pohon kurma. Ini rintihan pohon kurma terkenal, sehingga Imam Hasan Basri kalau meriwayatkan hadis ini menangis. Ya, beliau mengatakan kepada orang-orang muridnya, sahabatnya, kamu jangan sampai kalah sama pohon kurma. Pohon kurma aja nangis bisa menabi. Nah lu nggak ada apa-apa, nggak ada reaksi gitu ya. Jadi artinya ini kecintaan. Yadahu tadharu barakatuhuma. Kedua belah tangannya kelihatan keberkahannya. Fil mata'im, pada makanan, wal masyarib, minuman. Makanan banyak, diantaranya waktu perang Khandaq beliau dengan 3.000 sahabat menggali Khandaq. Mereka lapar, tidak ada persiapan makanan. Sampai 3 hari tidak ada makanan yang masuk ke perut Nabi. Ya begitu juga sahabat yang lain. Sahabat Jabir tidak kuat melihat Nabi, lalu dia datangi istrinya. Dia tanya, kamu ada makanan nggak?
Soalnya saya melihat Nabi sudah cukup lapar. Kata istrinya ada, tapi cuman cukup paling 4 orang. Sedangkan Rasulullah ada 3.000 orang di Khandaq. Terus bagaimana solusinya? Kata istrinya, kamu bisikin Nabi, jadi jangan keras-keras, manggilnya jangan keras. Ya Rasulullah, di rumah ada makanan, ajak 2-3 orang sahabatmu ke rumah. Berarti sudah Nabi tahu. Tapi Nabi melihat sahabatnya 3.000 orang, semuanya juga nggak ada yang makan. Kata beliau, ya akhla Khandaq, wahai orang-orang yang ada di Khandaq, ta'alau, ayo ila Jabir, kita ke rumahnya Jabir. Jabir melihat 3.000 orang datang, ya Allah, persiapan nggak sesuai. Dia buru-buru pulang, kata dia, halakna, kita hancur. Kata istrinya, kenapa? Itu kau lihat tuh sekarang 3.000 orang datang mau makan semua. Terus tadi kamu bilang apa sama Rasulullah? Ya sesuai dengan pesanan. Kita punya makanan hanya bisa 4 orang. Kata istrinya, kalau kamu dikasih tahu ya itu berarti urusannya dia. Akhirnya Nabi datang ke rumah Jabir, dia ambil itu makanan tadi yang hanya cukup 4 orang. Beliau pegang, ini tangannya Nabi. Begitu Nabi pegang, kata beliau, ikmarri asyar, suruh masuk 10 orang. Masuk 10, makan, kenyang, keluar 10, masuk lagi 10, ya, kenyang 10, keluar lagi 10, masuk lagi 10, sampai semuanya makan. Kata Jabir, wallahi wa inna burmatuna kamahi, demi Allah makanan kita seperti semula. Ya, jadi dia lihat, ya, itu berkah Nabi, tangannya Nabi itu megang makanan, berkah di makanan. Wal masyarib, minuman, ini terjadi di perang Tabuk. Waktu sahabat 120.000 kekurangan air. Sayyidina Umar bawa gentong airnya ke depan Nabi, ya Rasulullah, doakan ini biar berkah. Nabi masukkan tangannya ke air, lalu dia suruh ambil sampai 120.000 orang minum semua dan ngisi kantong airnya semuanya. Ya kata sahabat, saya melihat air keluar dari sela-sela jarinya, ya, keluar dari sela-sela jari Nabi. Nah inilah artinya ungkapan perawi Maulid, yadahu, kedua tangan beliau, kelihatan keberkahannya fil mato'im, di makanan dan minuman tadi. Ada 2 contoh, banyak lagi yang lain. Ini hanya 2 kisah saja yang saya sampaikan. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanam, hati beliau tidak pernah lalai, enggak pernah lupa kepada Allah, dan tidak pernah tidur. Jadi cuman mata Nabi aja yang merem. Nabi pernah mengucap, yanamu ainaya wa la yanamu qalbi. Ya, mataku tidur, artinya tertutup, hatiku tidak. Jadi berjaga terus, selalu ingat Allah. Ya, itu khususnya Nabi nggak pernah tidur. Kenapa tidak? Jangankan beliau, ada beberapa aulia itu nggak pernah tidur. Ya, termasuk katanya Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggab. Ini artinya asal dari marga As-Saggab. Itu dia tidak tidur 30 tahun. Ya. Kata dia, kok bisa? Kata dia, bagaimana saya bisa tidur? Saya kalau menengok ke kanan melihat surga, menengok ke kiri melihat neraka. Kita nggak usah lihat api neraka, ngelihat api aja tetangga kebakaran, kalau bisa tidur mata kita, ya kan? Coba lihat, ya. Begitu juga senang melihat surga, senang luar biasa, nggak tidur.
Akhirnya beliau bangun sholat baca Quran. Ya, beliau sehari hatam Quran 8 kali hatam. Udah dengerin aja udah. Tiap hari 8 kali hatam. Ini kan sudah di luar, artinya ukuran akal. Sampai Lailatul Zafaf, malam pengantinnya. Ya, biasanya orang yang rajin ngaji kalau malam pengantin tidur. Coba bayangin. Apalagi Rasulullah. Jangan diheranin. Ya, jadi Nabi itu kalau malam rebahan, mata ketutup, baca bacaan semua baca. Ya enggak hatinya selalu connect kepada Allah, ya. Dan walakin lil hikmah ala dawam, hikmat kepada Allah, zikir, ingat Allah selalu tidak putus, ya. Muraqib, artinya selalu berjaga, tidak ada kelalaian. Nah, ini lagi akhlak Nabi luar biasa. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Nabi kalau disakiti dia maafkan, tidak membalas. Ini artinya bagus kita contoh, ya. Ini akhlaknya Nabi. Berapa banyak orang yang menyakiti beliau, Nabi nggak pernah balas. Ya, bahkan ada ucapan umum, Allahumma ghfirli qaumi, ya Allah ampuni kaumku. Jadi semua, siapapun dari mereka, fa innahum la ya'lamun, mereka kesian ya Allah, dia tidak tahu saya. Ya, beda sama kita, kamu nggak tahu saya. Ya, jadi artinya beliau mengudurkan, karena artinya kalau dia tahu saya sebagai seorang Rasul yang datang untuk menyelamatkan mereka, nggak mungkinlah dia sakiti saya. Gitu, ya. Ini akhlak yang agung. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Wa in husima, kalau dicaci maki, yasmut, diam, wala yujawi, nggak jawab. Bayangin ya, mereka artinya orang-orang yang maaf membenci Nabi, mencaci maki para orang kafir, dalam arti nggak mungkin lah orang beriman caci maki Nabi. Nah, inilah bagian dari iman, ya. Orang kalau udah cinta Nabi, memuji Nabi, lawannya orang kafir. Orang kafir mencaci Nabi, menyakiti Nabi, ya itu. Nah, dengan inilah arfa'uhu, Nabi diangkat derajatnya oleh Allah ila asyrafil maratib. Jadi Nabi itu tinggi derajatnya, ini salah satu sebabnya. Nabi jadi unggul dibandingkan para nabi-nabi yang lain. Bukan karena nabi banyak sholat. Nabi kalau dibanding nabi dahulu, ya maaf, dari segi umur pasti Nabi dulu sholatnya lebih banyak. Kayak Nabi Nuh, umurnya 1000 lebih, 1000 tahun lebih umurnya. Nabi umurnya cuma 63. Nah, kalau ngitung-ngitung sholat, orang umur 1000 tahun sama umur 60, banyakan mana sholat? Pasti yang sedikit. Tapi kenapa Nabi mengungguli semuanya? Ini, ya. Makanya Nabi waktu wafat, Sayyidina Umar menangis, membandingkan dengan Nabi Nuh, ya. Bi abi anta wa ummi. Karena Sayyidina Umar dulu juga kafir, ikut menyakiti Nabi juga, ya. Tapi beliau masuk Islam, mengingat masa lalunya, ya. Beliau menangis di kaki Nabi sambil berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Seandainya bisa ditukar, ayah ibuku lah yang meninggal, jangan engkau, ya. Laqad da'anu qaumah, Nabi Nuh dulu mendoakan kaumnya, Rabbi la tazar alal ard, ya Allah jangan engkau biarkan ada orang kafir hidup. Lakin antalah, kamu nggak sama sama Nabi Nuh. Laqad wuti adhahru, punggungmu diinjak. Wa kusirat rubaiyatu, gigimu dipecahkan.
wasujja wajahmu dilukai. Walakin kamu nggak kayak Nabi Nuh, karena Nabi Nuh berdoa matiin semua tuh orang kafir. Ya. Nah, Nabi disakiti sama orang kafir kaumnya, dia diinjak-injak ya. Nabi diinjak-injak, dilukai wajahnya, dipecahkan giginya. Nabi apa ucapannya? Ya Allah, Allahumma ghfirli qaumi, ampuni kaumku. Kalau Nabi Nuh apa namanya? Matiin. Matikan. Kamu nggak sama sama Nabi Nuh. Ya. Lau da'autana la halakna, kata Sayyidina. Coba dulu waktu kita sakiti kamu, doakan kita, udah kita hancur semuanya sudah. Tapi Nabi nggak doain kaumnya yang menyakitinya. Malah Nabi sabar dalam riwayat. Ya, li ayyukhrijallahu min aslabihim. Saya sabar menunggu dari keturunannya. Kalau bapaknya diajak nggak mau, mungkin anaknya nanti, ya Allah. Jadi bapaknya jangan dimatiin, bapaknya jangan dihancurkan, mungkin. Nah inilah akhlak Nabi yang membuat beliau meninggihi semua para nabi-nabi. Ya, asyrafil maratib fi rahbatin, pada kedudukan datang bagi tidak ada yang lagi yang pantas menduduki qoblahu sebelumnya, wala ba'dahu dan setelahnya. Diraki fi mauqibin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita terima kasih sana yang disampaikan kepada kita ya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Hamid. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah yang disampaikannya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terpenting menambah ketaatan kita kepada baginda dan besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya tutup pelajaran, saya mewakili keluarga besar marhum Bapak Muhammad Tahir bin Haji Abdul Hamid mengucapkan jazakumullah khairan jazaa. Terima kasih banyak kepada para jemaah yang telah hadir. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkala wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah tidak pulang terlebih dahulu, ada satu malam